Oke, shalom. Kaget semuanya ya. Oke, semuanya siap untuk memuji Tuhan? Saya mau dengar suaranya. Semuanya siap untuk memuji Tuhan? Yang siap memuji Tuhan, yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya rasa bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Secara kasat memang kita tidak melihat, tetapi melalui roh kita, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan dia hadir siap melawan setiap kita. Siapa yang siap dilawat oleh Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Sekarang berikan suara bagi Tuhan kita yang paling meriah dong. Haleluya, haleluya. Yuk kita berdoa menyerahkan ibadah part ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cintamu. Terima kasih kau memilih setiap kami. Engkau memanggil setiap kami untuk masuk di dalam rancanganmu yang luar biasa besar dan indah bagi kehidupan kami. Karena kami sadar Tuhan bahwa hidup ini hanya sebentar. Dan ketika kami menyerahkannya kepada Tuhan, maka kami percaya di hidup kami yang sebentar ini Tuhan, maka Engkau akan pakai setiap kami untuk kemuliaan nama-Mu yang luar biasa, yang nilainya jauh lebih luar biasa daripada rancangan setiap kami. Kami menyerahkan masa muda kami kepadamu Tuhan, dan kami percaya kami tidak akan pernah kehilangan, tapi kami akan mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Dan sore malam hari ini Tuhan, kami bawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu, sebab Allah yang kami tinggikan, Engkau Yesus Tuhan kami, kekasih jiwa kami, Bapa-Bapa kami, Engkau ada, hadir di tengah-tengah kami, dan siap melawas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berjanji, segala pujian, kemuliaan kami bawa di hadapan-Mu, dengan penuh semangat, dengan penuh antusias, kami bawa pujian kami, sorak-sorai kami, tepuk tangan kami, dan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita yang siap memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi nama yang luar biasa, kata bersama-sama. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita dong. Mari bebaskan roh kita. Mari kita memuji Tuhan.
Saya bilang haleluya karena jawab puji Tuhan. Amin. Saya mau dengar teman-teman yang di sebelah kiri saya katakan haleluya. Masih belum menggani ya. Haleluya. Sekarang sebelah kanan saya haleluya. Bersama-sama haleluya. Let's sing. Biar pujian kita menjadi senada dengan surga. Mereka bersama-sama memuji Dia dengan luar biasa, amin. Bersama dengan setiap kita. Katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir dalam setiap hati kami.
Saya mau ajak teman-teman semuanya, kita suarakan yel-yel Kingdom Fund, amin. Semuanya sudah siap? Ekspresinya sudah siap, amin. Tangannya ya kebalik sama-sama. Musik bisa bantu ya. Kingdom Fund, Kimaki, Party, let's sing more and more. Katakan terangnya yang mengubah setiap kita. Kita angkat tangan kita, kita memuji Tuhan kita. Yes. Katakan. Yes. Kasihnya cukup bagi setiap kita. Mari ekspresikan. Semuanya jump, 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 jump. Mulia namamu. Jadikan kita cinta abadimu. Katakan keagunganmu. Sungguh tiada taranya Tuhan, Engkau tidak ada bandingannya. Mari anak muda, semuanya sorakan. One more, mulia namamu. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita. Dia hadir di tengah-tengah kita, amin. Dia ada bersama dengan kita. Katakan, to God be the glory. To God be the glory. Mari angkat tanganmu, katakan, to God be the glory. To God be the glory. Oh,
memberikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Katakan, sorakan, Jesus, you are awesome. Yes, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Katakan dengan iman kita, nothing is impossible. Katakan apa? Enak. Asik. Nothing is impossible. Dengan iman kamu pujikan. Kita tidak hidup karena apa yang kita lihat, amin. Bahkan apa yang kita rasakan, kita gak baperan ya. Semuanya, jump, 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 jump. Apa? Nothing is impossible. Nothing is impossible. Sama-sama yuk serukan, I believe. Lebih kencang lagi ya. Haleluya. Kalau engkau merindukan mujizat, katakan, I believe, I believe. Pertolongan Tuhan, pemulihan dari Tuhan, kuasa Tuhan. Angkat tangan kita. Bebaskan roh kalian, ekspresikan diri kalian untuk memuji Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah kita. Nothing is impossible. Semuanya teriakan, this is impossible. Haleluya. Ayo jangan tahan kalau kau mau memberikan sorak-sorai bagi Tuhan. Lebih lagi. Lebih lagi. Haleluya. Jesus. Oh yeah. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami percaya kepadamu, Engkau sudah mengejar setiap kami dengan kasih yang tidak berkesudahan. Kau panggil nama kami satu persatu.
Panggil nama kami satu persatu. Untuk kau tetapkan di dalam hidup kami. Kami akan menyatakan kemuliaan. Oh, hey, oh, bu, 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 yeah. Dekat pada itu rinduku. Setiap kataku kau pun beri. Oh, tak ku sangka ku
saudara, mari kejar pengenalan akan Tuhan kita. Pada saat kami berada di rumah-Mu ya Tuhan, kami sangat rindu untuk meneruskan waktu ini ya Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu kami bisa menemukan segalanya Tuhan. Kami bisa menemukan cinta-Mu, kami bisa merasakan kehangatan kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Dan hanya Engkau sajalah yang menjadi tempat untuk kami berlari, di mana di situ kami bisa menemukan apa yang kami butuhkan Tuhan. Masalah-masalah kami, penyelesaiannya hanya ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang indah ini yang Kau berikan pada kami untuk kami bisa bersama-sama menyembah Engkau Tuhan di tengah-tengah pandemi yang sulit ini ya Tuhan Yesus. Bahkan situasi saat hari ini sungguh sulit Tuhan Yesus untuk kami bisa bertemu, menyembah Engkau bersama-sama di dalam sebuah korporat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sebentar akan mendengar firman-Mu, dengar kesaksian-Mu Tuhan Yesus. Biarlah itu bisa menguatkan kami semua Tuhan Yesus, sehingga kami bisa berjalan penuh dengan firman, dengan kekuatan dari firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita dulu. Haleluya, haleluya. Silakan duduk teman-teman. Shalom semua. Terima kasih udah datang di ibadah kita pada malam hari ini. Saya tahu ini hari yang luar biasa spesial ya, karena udah pagi dari kemarin ya hujan dan mulai banjir dan banjir lagi tadi pagi sampai sekarang. Dan saya bangga, saya mau mengapresiasi teman-teman semua sini yang udah hadir di ibadah kita pada malam hari ini. Tepuk tangan dulu buat kalian. Terima kasih ya, udah datang rumah banjir-banjir tapi tetap bisa mau datang ke tempat ini, tempat ibadah kita pada malam ini. Hari ini kita masuk di bulan Februari, dan bulan Februari bulan kedua kita masuk di tema Love God, Love People. Nah, yang bulan Januari Love God-nya,
Bulan Februari itu adalah love people, bagaimana kita mengasihi saudara kita. Makanya minggu depan ada Valencia, bagaimana kita mengasihi saudara kita, ya, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar, mengasihi bentuk pelayanan kita. Nah, secara spesial pada hari ini, tema kita pada hari ini adalah tentang One plus God. Jadi tema ini tentang bagaimana kehidupan kita nggak bisa sendiri kalau kita berjalan di kehidupan ini. Semua perjalanan kehidupan ini itu bisa berhasil, itu karena satu Tuhan. Cuman karena Tuhan yang bisa membuat semua perjalanan kita ini bisa berhasil. Nah, hari ini spesial, aku mengundang salah satu sahabatku, udah kayak saudara banget gitu ya. Kita udah wah, Gojek udah ngomong satu tuh ketahu semua ngomongnya arahnya kemana gitu ya. Dan dia adalah saksi hidup bagaimana Kingdom Fun Club ini berjalan. Kami percaya itu semua karena anugerah, dan mending kita dengar langsung aja ceritanya dia dari awal, karena dia salah satu awal di mana kita Kingdom Fun Club ini ada, supaya dia biar mendengar, kita bisa mendengar kesaksian dari beliau. Saya langsung undang aja Kak Cahyo, silakan Kak Cahyo. Tepuk tangan dong buat saya. Haleluya. Setelah sekian lama ya, Be. 50 tahun yang lalu kali ya. Oke, puji Tuhan saya bisa di sini dengan cuaca yang sangat ekstrim. Dan karena anugerahnya Tuhan, rumah saya diberi kolam renang tadi pagi. Ya. Bangun tidur, nginjek lantai langsung air. Luar biasa. Baru kali ini ada kolam renang di kamar tidur. Oke, langsung aja. Apa ya, Kingdom Fun Club. Dulu bagi saya KFC ini hanya apa sih gitu loh. Karena saya awal di gereja ini saya dikembalikan bukan di youth. Awal saya bertumbuh di gereja ini adalah saya di departemen prophetic di bidang vokal. Ya, awal itu saya nggak kenal Babe cuman halo Mas. Dulu manggilnya Mas saya, Mas, manggil Terry juga Mas. Jadi akhirnya entah apa yang menjadi jalan Tuhan nggak ngerti. Tahu-tahu Babe manggil saya waktu itu pertama kali saya belum kenal youth ini. Saya nggak pernah yang namanya ikut ibadah youth atau kenal Babe yang secara jauh, kenal Terry waktu itu secara jauh, maksudnya baru awal saya masih, kalau tanaman masih tunas kali ya. Padahal tua pas gue. Dipanggil Babe dengan secara mengejutkan, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa, tiba-tiba saya ditunjuk sebagai ketua Youth Explosion yang pertama. Bayangin, entah kenapa, saya nggak kenal Babe, saya nggak kenal youth. Saya waktu itu cuma bisa menjawab, yakin, gitu. Tapi saya waktu itu belum langsung bisa, ini kenapa sih monyong ini? Jadi, saya belum langsung mengiyakan waktu itu. Saya berpikir, saya berdoa, terus akhirnya saya berdoa dapat hikmat dari Tuhan. Semua tidak ada salahnya kalau dicoba. Oke, akhirnya saya ketemu sama Babe, ketemu sama Terry. Oke, saya sanggup. Saya tanya sama beliau konsepnya seperti apa. Waktu itu saya merasa pesimis. Saya bisa nggak sih? Gitu. Secara saya nggak kenal siapa pengurus youth waktu itu. Saya nggak kenal. Saya cuma kenal Babe sama Terry, cuman halo Mas. Yeah. Karena secara dulu kantor saya berurusan sama departemen prophetic di lantai 2, kebetulan kantornya youth bersebelahan. Jadi kenalnya cuma pas lewat doang. Akhirnya bikin acara Youth Explosion seperti ini, konsepnya seperti ini, tentang komunitas, tentang lomba-lomba, tentang kegerakan anak muda untuk komunitas. Oke.
Waktu itu saya coba dengan tadinya apa bisa sih. Tapi puji Tuhan, ya semua karena anugerahnya, seperti kata Babe tadi bilang, kita tidak akan pernah berhasil tanpa Tuhan. Dan satu hal lagi, kita tidak akan berhasil tanpa kesatuan. Di sini kesatuan dalam arti adalah teman-teman. Ya, kita nggak punya hati, kita nggak punya kesatuan, kita nggak punya match sama teman kita, nggak akan pernah terjadi. Kita nggak mungkin berjalan sendiri. Ya, ibarat orang membangun rumah, pondasi adalah dari batu. Kita nggak bisa batu sendirian, ya. Seperti apa yang di firman Tuhan. Di Lukas 6 ayat 48, bisa dibantu? Lukas 6 ayat 48. Belum ya. Jadi ya itulah, kita tanpa kesatuan dari teman-teman, tanpa kekompakan, tanpa hati yang penuh dengan kerinduan untuk melayani bersama, itu udah mustahil banget. Ya oke, ya Lukas 6 ayat 48 di situ dikatakan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ya, ketika pondasi itu dibangun dengan kesatuan dengan teman-teman, apapun yang terjadi, kita tetap akan melangkah. Kesatuan itu penting. Pondasi rumah itu dibangun pakai batu. Nggak mungkin kan satu batu doang. Pasti banyak, butuh batu banyak. Nah itu yang kita butuhkan. Selain batu ada semen. Semen itu yang merekatkan kita dengan teman-teman kita. Jadi seiring berjalannya waktu, saya tetap waktu itu masih pesimis juga. Bisa nggak sih sukses acaranya? Gitu. Akhirnya saya berdoa lagi, minta hikmat Tuhan, akhirnya acara itu bisa sukses. Puji Tuhan. Acara pertama. Berlanjut dengan Youth Explosion berikutnya. Akhirnya kita memutuskan kita punya apa? Ya bukan memutuskan ya, Spero ya, ya. Waktu itu mungkin sampai saat ini masih ada Spero. Spero itu komunitas. Akhirnya kita memutuskan untuk bikin komunitas. Ibadah komunitas di sini. Ya. Ada GMTC, itu kita punya komunitas GMTC itu yang suka touring, ya, naik bakers itu, dan puji Tuhan dengan kesatuan tadi, dengan kesatuan hati kita touring, nggak sekedar touring, tapi touring kita melayani. Yang pertama kita melayani di Gunung Kidul, di Wonosari, itu sambil naik motor, rame-rame, ada Babe juga. Yang kedua di Gombong dan di Telogo Sarangan itu kita melayani di sana. Dan sangat-sangat luar biasa kita dipakai Tuhan. Itu game Indonesia terbentuk, ada basket terbentuk, ada badminton, apa lagi ya, lupa. Futsal. Jadi di situ kita ada dancer juga, ada dance juga, dan kita bikin hari komunitas tiap hari Rabu. Ibadah komunitas itu tiap hari Rabu. Kita ngasih mereka banyak fasilitas, terutama jadi lapangan parkir itu kok tiap hari Rabu penuh. Dari berbagai macam karakter manusia, karakter orang. Ya, saya sempat mikir gini, aduh,
banyak lah. Aku nggak bisa ngomongin di sini. Jadi banyak karakter ya, banyak yang ya masih jauh dari Tuhan. Mereka-mereka yang belum mengenal Tuhan di sini. Jadi kita ngasih mereka fasilitas, semuanya yang mereka butuhkan kita beri. Akhirnya puji Tuhan kita mendapatkan input dari ini semua. Banyak teman-teman kita dari komunitas bertobat. Dan contohnya sekarang sudah ada yang melayani, bahkan di gereja ini bahkan sudah ada yang melayani dari kita bikin ibadah komunitas yang tadinya awal yang mereka cuma di lapangan, mereka cuma datang cuma buat senang-senang buat komunitas. Akhirnya sekarang ada, ya puji Tuhan, adanya pertobatan. Ya. Bagi saya komunitas waktu itu ibadah. Cuman ibadahnya beda, bukan di dalam gedung tapi di luar gedung. Tapi buat saya itu adalah ibadah. Bahkan kita punya basket, pernah ikut lomba basket antar gereja. Itu tim kita bukan dari gereja kita doang, bukan murni dari gereja kita, bahkan dari saudara sepupu kita ada. Dan kita juara 1 loh. Itu kalau bukan karena kesatuan, kalau bukan karena Tuhan, impossible. Jadi nggak banyak yang aku saksiin di sini, cuman ini udah kerinduan saya udah ngobrol sama Mbak Bebe, aku rindu, aku kangen sama youth. Jujur, youth ini buat saya adalah rumah kedua. Yang pertama adalah di Departemen Prophetic, yang kedua adalah di youth. Tapi yang paling dalam di hati adalah di youth. Dan saya masih punya kaos yang edisi khusus dari youth, dan sekarang saya pakai. Ya, ini kenang-kenangan buat saya, dan sampai kapanpun youth tidak akan pernah hilang dari hati saya. Ya, dulu saya salah satu pilar dirinya Babe, 4 pilar dari Babe. Banyak cerita sebenarnya, cuman nenek ceritain kudu panjang, dan saya cuman pesan satu buat teman-teman di sini, ya, seperti apa yang tadi Babe bilang, keberhasilan itu tidak akan pernah ada apa-apanya tanpa Tuhan dan tanpa kesatuan dari teman-teman sendiri, sepelayanan terutama. Dan jangan jadikan pelayanan itu ada sebagai euforia kalian melayani Tuhan. Hati-hati. Hati-hati dengan pelayanan kalian. Jangan terus, iki loh Ayub, aku pengurus youth, aku singer, aku hati-hati dengan itu semua. Jangan jadikan itu semua sebagai batu sandungan buat kalian. Ya, saya juga punya kesaksian tentang pelayanan, tapi itu next time aja. Oke Be, aku nggak bisa banyak ngomong. Thank you Be, thank you semuanya. Tuhan berkati. Yes, thank you bro, thank you. Rasanya tuh memang pengen dari semua yang sudah Tuhan berikan buat kita gitu ya di Kingdom Fun Club ini, rasanya tuh pengen berbangga hati gitu ya. Tapi sebetulnya guys, dan semua itu saudara itu adalah bagian di dalamnya. Dan kami itu memang karena ya ngelihat apa yang sudah kita berbuat bersama-sama, rasanya itu iya gitu, rasanya tuh aduh bangga sekali. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngulang lagi, kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain tanpa yang namanya Tuhan. Begitu ada acara gitu ya, acara itu dimulain, begitu datang masalah, iki piye Tuhan. Kadang itu kita nggak sampai tidur. Youth Explosion itu, misalnya besok Youth Explosion ya, malam ini tuh nggak tidur. Besok acara udah harus beres semua. Begitu beres karena hari Sabtu diadainnya, Minggu itu kan ibadah. Ini lapangan parkir itu isinya penuh dengan teratak-teratak. Besok malamnya
harus bongkar semua. Dan orang yang bongkar itu nggak datang-datang. Jadi kita doa terus. Aslinya kita tuh nggak bisa apa-apa sama yang namanya Tuhan. Mungkin kita pernah ngalamin hal yang sama. Mungkin dalam kehidupan kita, gue pernah ikut lomba ini dan aku menang. Tapi aslinya, bukankah pada saat itu kita berkata bahwa Tuhan, gue nggak bisa apa-apa Tuhan. Pada saat itu loh, pada saat kita ngadapin masalah, Tuhan, I need you God. Tapi pada saat kita menang, kadang kita lupa gitu ya. Padahal ini semua itu berasal dari Tuhan. Nah makanya malam ini saya pengen share, apa aja sih sebenarnya yang Tuhan inginkan kepada kita pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan. One plus God. Diri kita sendirian berjalan bersama Tuhan. Apa aja sih yang Tuhan ajarin di dalam kehidupan kita supaya kita ingat begitu kita lagi hadapan masalah, kita ingat masalah ini, oh ini loh, ini pertolongan Tuhan ini. Kalau enggak mungkin enggak bisa, enggak bakal terjadi. Nah makanya hari ini aku akan share tentang One plus God. Yang pertama adalah gini guys, Allah tuh mau kita tuh tidak ingin jatuh, kita tuh tidak jatuh karena keberhasilan kita. Tuhan enggak pengen kita semua jatuh karena keberhasilan kita. Keberhasilan apa? Keberhasilan pelayanan mungkin. Aku sudah pelayanan di mana-mana, tadi kan disebutin kan. Pelayanan di mana-mana. Aku udah buat Youth Explosion, aku udah menang game, lomba Mobile Legend juara gitu ya. Aku pemenang renang. Aku pernah lomba balapan gitu ya. Aku bisa ngedrift. Aku bisa apa gitu ya. Itu Tuhan gak ingin kita itu terjebak jatuh di dalam sebuah keberhasilan kita. Tapi pada saat kita mau menyadari bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan, Tuhan akan nambahin lagi. Pada saat kita mulai nyombong itu gue, kayaknya udah selesai. Besoknya kita ngulangin lagi, gagal. Tapi pada saat kita, oh itu semua gara-gara Tuhan. Nggak mungkin gue. Aku percaya pada saat kemarin itu bisa juara, itu gara-gara Tuhan. Jadi orang nanya ke kita, wah ini nih yang pernah juara nih, yang pernah punya Gundam satu itu semua dia yang punya. Pada saat kita jawab, oh itu semua karena anugerah Tuhan. Itu kualitas rohani anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan mau kita seperti itu. Tuhan gak mau kita tuh jatuh karena keberhasilan kita. Ibadah youth ini kapasitasnya tuh 200 orang. Kita pernah di sini diisi 300 orang. Bayangin. Bagi orang-orang banyak itu sebuah prestasi loh. Sebuah prestasi. Tapi bagi teman-teman pengurus, kita harus sadar. Kalau itu bukan Tuhan, gak mungkin itu terjadi. Makanya kita gak mau ini menganggap sebuah keberhasilan. Tapi kami menganggap semua ini karena anugerah Tuhan. Amin. Semua yang kita milikin, pada saat kita sadar bahwa one plus God, Tuhan akan nambahin lagi. Pengalaman baru, semangat baru, kesempatan baru untuk kita bisa melihat keberhasilan, kemenangan. Amin. One plus God. Yang kedua adalah tentang ketulusan hati. Tadi aku belum bacain ya tentang ini ya. Ya, anugerah itu adalah atau kasih karunia atau grace bahasa Inggrisnya merupakan pemberian dari Tuhan yang bersifat cuma-cuma. Artinya si penerima tidak perlu melakukan apapun, memiliki syarat tertentu untuk menerima anugerah Tuhan itu. Jadi pada saat kita minta saja sama Tuhan dan Tuhan akan ngasih. Sebetulnya mungkin pada saat kita berdoa kita nggak punya kapasitas ke sana. Tapi Tuhan memberikan kesempatan itu dan kita mendapatkannya. Mungkin pengalaman iya skill. Tapi ingat pada saat kita belajar kesempatan itu yang diberikan sama Tuhan. Pada saat kita ngikutin lomba, pintu yang dibukakan ke situ, itu pintu yang dibukakan oleh Tuhan. Nah itu yang namanya adalah anugerah. Pada saat aku bisa menjadi salah satu
follower terbanyak gitu ya misalnya ya. Itu semua karena pintunya itu pasti dari Tuhan. Tuhan yang memberi kesempatan kepada semuanya. Anugerah adalah pemberian dari Tuhan yang tidak pantas kita terima. Yang kedua adalah One Plus God kita memiliki ketulusan hati. Yang kedua begini, Allah ingin sekali menguji hati kita. Apakah kita pada saat kita menghadapi masalah, ya, pada saat kita menghadapi masalah, kita itu mengatakan bahwa apa yang kita lakukan itu untuk mencintai Tuhan atau untuk mencintai pelayanan, misalnya. Kita melakukan ini, kita nyembah Tuhan, apakah gara-gara ini hari Sabtu atau karena saudara mencintai Tuhan? Pada saat kita datang ke ibadah hari Minggu, apakah itu gara-gara disuruh sama pemimpinmu atau karena saudara mencintai Tuhan? Tuhan sedang menguji hati saudara. Ini bicara soal ketulusan hati. Pengalaman yang kita hadapin, yang bakal kita alamin bersama dengan Tuhan, Tuhan selalu menguji hati kita. Saudara datang ke sini, itu gara-gara disuruh nggak enak sama temen, karena udah beberapa kali nyuruh aku untuk datang ibadah gitu misalnya, atau gara-gara saudara mau datang ke sini memang gara-gara saudara mencintai Tuhan. Di dalam One Plus God kita datang ke sini belajar bahwa aku datang ke sini karena aku mencintai Tuhan. Aku menyanyi di tempat ini, aku mencintai Tuhan. Aku melompat memuji Tuhan bukan gara-gara yang lain sepi tak itu, tapi gara-gara aku mencintai Tuhan. Tuhan sedang ngecek ketulusan hati kita. Ketulusan dalam bahasa Inggrisnya sincerity. Ketulisan atau sincerity berarti bebas dari ketidakjujuran, kemunafikan, atau bersifat bermuka dua. Kebersihan hati dalam niat atau dalam menyampaikan kesungguhan kita. Tuhan rindu melihat kita semua melakukan semuanya karena kita mencintai Tuhan. Bukan karena paksaan orang lain. Bukan karena disuruh-suruh sama GKS kalian. Sate itu saat teduh kalian, bukan gara-gara aku setiap hari gara-gara diomongin sama muridku, aku harus ngirim PPT setiap hari. Bukan gara-gara itu. Tapi lakukanlah PPT saat teduh setiap hari, gara-gara kamu mencintai Tuhan, saudara mencintai Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana pengalaman-pengalaman akan ditambahkan One Plus God. Yang ketiga, oke. Allah mau kita menghasilkan buah. Nah, saudara, murid-murid Tuhan Yesus, dia itu enggak jadi murid-murid yang rasul yang hebat gara-gara Tuhan Yesus melakukan mujizat loh. Enggak. Bahkan Tuhan Yesus kasih makan 15.000 orang, 5.000 kan laki-laki doang. Sekitar 15.000 katanya. 15.000 orang gara-gara cuma 5 roti dan 2 ikan. Murid-muridnya enggak jadi murid yang radikal. Enggak. Ombak segede gajah itu ditenangkan dengan diam. Enggak membuat mereka percaya bahwa dia bakal menjadi murid yang radikal. Enggak. Tapi pada saat Yesus disiksa, Yesus dipukul, Yesus disalib, Yesus mati, pada saat itulah murid-muridnya ditinggal sendirian. Dan pada saat itulah baru murid-muridnya berbuah. Melihat Tuhan Yesus yang begitu besarnya mencintai manusia. Seharusnya Tuhan Yesus balas orang-orang yang melakukan itu. Tapi murid-muridnya saat itu melihat, Tuhan kenapa kamu enggak membalas? Engkau sudah diperlakukan hina. Cuman dengan kata satu penggal kata aja, mungkin satu orang yang ada di depan itu hancur semua bisa. Tapi saat itu murid-muridnya melihat Yesus mau melakukan itu. Pengorbanannya itu luar biasa. Mulai dari saat itu baru murid-muridnya berbuah. Baru murid-muridnya itu sadar
ada pengorbanan Tuhan Yesus, ada janji-janjinya setelah dia mati, dia benar-benar bangkit, dia benar Tuhan. Janjinya Tuhan 3 hari kemudian aku akan bangkit. Janji-janjinya ditepatin, mulai saat itu dia belajar bahwa janji-janjinya Tuhan itu benar. Dia selalu memegang janji-janjinya dan dia juga belajar soal pengampunan. Orang-orang dia bilang, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Padahal sudah jelas-jelas orang itu yang memaku tangannya. Dan murid-muridnya melihat, wah gila. Orang yang menyakiti dia katakan ampuni Tuhan. Saudara ditendang aja udah ngamuk minta balas. Disuruh ngirim temen lagi untuk bukul dia. Yesus itu yang membuat kita tuh menjadi murid menghasilkan buah. Gara-gara kita melihat apa yang Yesus lakukan. Menghasilkan buah tuh gini. Tuhan menginginkan kita menjadi murid Kristus. Bukan pengikut Kristus. Ingat ya. Murid Kristus. Pengikut Kristus ya sudah 5.000 orang itu. 15.000 orang itu. Ya mereka makan ya udah makan-makan doang. Tapi mereka tidak belajar, tidak ngikut pada saat disiksa bareng-bareng, dikejar sama orang Romawi, supaya untuk melakukan supaya aku harus sabar. Pengikut terserah. Tapi kalau murid Tuhan, dia diajarin untuk sabar, dia diajarin untuk mengampuni orang-orang yang menuduh dia. Itu murid-murid. Beda sama pengikut. Nah buah apa aja yang Tuhan mau, ini saudara bisa foto ini. Saudara bisa foto, inilah yang Tuhan pengen, rindu kita menghasilkan buah. Nah buah-buahnya saya nggak bisa, waktunya terlalu mepet untuk menjelaskan. Ini ada buah pekerjaan baik, ada di Kolose 1 ayat 10. Buah kehidupan kekal, Yohanes 4 ayat 36. Buah kebenaran, 2 Korintus 9 ayat 10, buah pertobatan, Matius 3 ayat 8, buah Roh Kudus, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi itu buah Roh Kudus itu, buah-buah roh, itu cuma satu bagian saudara. Di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, kasih, sukacita, damai sejahtera itu salah satunya. Tapi Tuhan ingin ini, supaya ini kita bisa berbuah. Tuhan rindu supaya kita semua berbuah. Enggak cuman sekedar menjadi pengikut. Aku ikut ingin Fan Club, rame, seru, udah bisa ibadah. Tempat gereja lain belum pada ibadah. Jangan mau cuman sekedar itu. Saudara bersama Tuhan bisa melakukan banyak hal. Hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang mujizat yang luar biasa. Dengan apa? Menghasilkan buah. Amin. Kemudian yang terakhir saudara, Tuhan mau meningkatkan level kerohanian kita. Saudara, ini yang bikin beda antara mesin dan manusia. Mesin itu punya kapasitas putaran atau RPM ya, yang kalian suka mobil, mesin, motor gitu, RPM, revolution per minute. Jadi dalam 1 menit kalau misalnya RPM-nya 1 ada 1000, jadi ada 1000 kali naik turun ya. Nah biasanya kalau motor-motor konvensional atau mobil konvensional RPM-nya maksimal cuma 6.500, 7.000, atau motor itu paling bisa maksimal sampai 12.000 RPM. Tapi kalau misalnya kayak mobil-mobil F1, mobil MotoGP, RPM-nya itu bisa sampai 19.000, 21.000 ya. Ya udah. Kalau mesin mentoknya di situ. Tapi manusia enggak. Saudara pikir enggak? Umur 5 tahun saudara suka angkat 5 kilo. Waduh, 5 kilo berat banget kan. Umur 5 tahun. Coba sekarang suruh angkat 5 kilo. Ya enteng. Jadi kalau kita itu bisa, tubuh kita ini bisa berkembang gitu loh. Yang tadinya cuman maksimal
RPM tadi cuma 6.000, sekarang bisa bertumbuhnya tubuh kita bisa meningkat lagi. Nah ini yang bikin beda. Manusia itu bisa meningkatkan, bisa di-stretch. Karena pertumbuhannya Tuhan karuniakan kepada kita untuk bisa maksimal. Saya googling. Manusia itu menurut penelitian dari University of Washington, profesor dari bioengineering, bahwa manusia sebenarnya seseorang manusia itu mampu mengangkat 6 kali berat badannya. Bayangin ya, kalau saya beratnya 100 kilo, berarti saya mampu ngangkat 600 kilo. Nggak kebayang sih, nggak kebayang. Sekarang aja kalau misalnya ngangkat 40 kilo aja, barbelan gitu, 40 kilo, waduh rasanya pasti. Tapi ternyata aku tuh bisa lebih sampai 6 kali, 600 kilo. Wow, nggak kebayang sih, nggak kebayang. Nah, menurut penelitian itu mengatakan yang membuat faktor yang membuat mereka itu tidak mampu mengangkat 6 kali adalah gara-gara ketakutan dan rasa lelah atau putus asa. Kadang kita seperti itu, kadang kita itu ya, begitu kita disuruh hal yang besar, aduh takut, nggak mau, bukan bagianku. Aku udah mencoba, aku udah coba, tapi nggak, gagal, putus asa. Sama. Tuhan sedang meningkatkan level kerohanian saudara. Enggak cuman kapasitas tenaga, tapi rohanimu tuh tetap harus dijalankan untuk menjadi punya level kerohanian yang tidak seperti ini. Tuhan rindu untuk kita itu enggak mudah menyerah gara-gara masalah yang sekarang kita hadapin. Ketahuilah saudara, pandemi ini mungkin adalah bagian kecil daripada masalah-masalah yang akan kita temui 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Tahu nggak saudara? Zaman dulu gua kuliah, masalah anak-anak muda simple. Masalah nyontek, kemudian masalah apa lagi? Masalah nyontek, masalah berbohong sama orang tua, dan kemudian pacaran. That's all. Zaman gue kuliah dulu. Tapi zaman sekarang, masalah anak-anak muda, bikin pusing kepala. Saya hampir setiap hari nangis, Tuhan. Aduh Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan. Aduh Tuhan. Dan masalahnya gak cuma begini doang. Ada masalah apa lagi? Masalahnya itu ada masalah insecurity. Zaman dulu mana ada. Gagal move on. Zaman dulu mana ada gagal move on. Apa lagi? Zaman sekarang gak bisa tunduk sama orang tua. Haters, netizen, itu jadi masalah anak muda. Jangan salah loh, gara-gara ini dia gak mau pelayanan. Gara-gara masalah ini dia pergi ninggalin ibadah youth. Aduh, dalam hati. Artinya kenapa? Masalahku yang tahun pada saat aku kuliah sama masalah yang aku hadapin sekarang itu jauh lebih berat daripada kemarin. Yang saudara halamin sekarang adalah persiapan untuk saudara ngadepin masalah-masalah ke depan. Memang berat. Tapi begitu saudara lulus, begitu saudara berhasil dari masalah ini, saudara punya akses untuk bisa melampaui masalah-masalah ke depan. Dan begitu saudara yang lalu itu bisa berhasil, modal ini yang dipakai untuk saudara itu ngelayanin masalah-masalah berikutnya. Aku malah enggak lupa ngomong. Jangan puas dengan pertumbuhan rohani sekarang guys. Terus tantang diri kita untuk mencapai level kerohanian yang lebih tinggi lagi. Amin. Nah, yang membuat kita gak bisa bertahan adalah ketakutan, rasa lelah atau menyerah. Sadarilah. Ini lihat.
masa depan Anda dibutuhkan level kerohanian yang lebih kuat. Masa depan saudara. Nanti mungkin 10 tahun lagi saudara sudah kerja. Masalah-masalah sekarang itu dibutuhkan untuk level kerohanian yang lebih kuat di depan. Dan itu yang membuat kita menjadi kuat. Karena kita plus Tuhan. Kita nggak pernah sendirian. Dari situlah kita sadar bahwa semua yang kita alamin sekarang ini nggak akan ada artinya kalau nggak ada Tuhan di dalam hidupku. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk. Saya mau ajak teman-teman untuk menyanyikan satu buah lagu. Mari kita bangkit berdiri guys. Bila ku buka mataku dan katakan, ya Yesus Tuhan, ku tersanjung bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, apa? Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang lebih-Mu, ku ada untuk menjadi
kami ini harus bersama-sama dengan Engkau. Kami mungkin sedang ngalamin kesendirian gara-gara setiap masalah-masalah yang kami hadapin Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, mungkin kami dengan sendiri ini Engkau punya tujuan agar kami bisa bersama-sama dengan Engkau dan melihat banyak mujizat yang akan Engkau berikan kepada kami. Banyak anugerah yang akan Engkau berikan kepada kami. Level kerohanian kami pun akan ditingkatkan Tuhan Yesus. Kami percaya itu Tuhan Yesus. Semua itu untuk kebaikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus buat malam ini Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini kami berikan dari hati kami. Dan kami memberikannya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus melalui persembahan ini, nama-Mu diagungkan, nama-Mu semakin dikenal melalui pelayanan-pelayanan di tempat ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya setiap persembahan yang diberikan akan dikembalikan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Ada beberapa pengumuman. Waduh, ini pengumumannya seru banget. Saudara misalnya kalau mau memberikan persembahan, ada dua seperti biasa. Pertama bisa lewat QRIS di sini, ya. QRIS ini bisa dipakai lewat OVO, Dana, GoPay, dan Shopee Pay juga bisa. Atau saudara mau memberikan persembahan lewat amplop yang akan diberikan oleh teman-teman pengurus. Silakan yang mau memberikan persembahan lewat amplop silakan angkat tangan. Ya, itu ada beberapa. Silakan yang butuh amplop. Oke. Waduh. Sudah semua? Ada yang belum dapat amplop untuk memberikan persembahan? Oh, itu ada 2 di situ. Oke. Nanti setelah pulang, saudara baru bisa memberikan persembahannya di dalam kotak yang ada di depan pintu. Nah, pengumuman yang kedua adalah minggu depan. Minggu depan guys. Bener-bener spesial. Ya, karena baru tahun ini yang namanya Valentine dan Cynthia itu jadi satu guys. Tanggalnya sama. Dan kita besok ngerayain Valencia. Valentin dan Cynthia. Temanya adalah acts of love. Tindakan kasih. Ya, tindakan kasih. Nah, ini temanya bacanya ya. Nihoma gitu kan. Nah, ini minggu depan, jadi silahkan pakai baju dress code-nya black and red. Ya, dress code-nya black and red, merah dan hitam. Bukan Blackpink ya, black red ya. Oke, jadi besok bakal ada angpau dibagiin. Ada coklat juga nanti, waduh seru deh Valentine. Terus ada souvenir juga dan masih banyak lagi. Dan sehubungan dengan minggu depan, jadi kami mengundang teman-teman semua untuk datang karena bakal ada promo challenge-nya untuk minggu depan. Nah, ini dia. Oh. Ada challenge-nya? Foto untuk challenge-nya? Sorry. Oke, lewat IG ya. Challenge-nya kita akan broadcast lewat IG-nya Youth GBI Gama. Ya, selama minggu ini silahkan lihat, pantengin IG-nya Youth GBI Gama karena di situ ada challenge-nya dan akan diambil pada saat hari Sabtu besok pada saat kita ngerayain Valencia ini. Oke. Nah, buat teman-teman yang daftar hari Kamis, kita sudah mulai daftar untuk ibadah. Jadi segera aja daftar. Jangan sampai kehabisan ya, karena beberapa minggu ini kita kehabisan kursi. Ya, ini karena hari ini tadi siang, kalau nggak salah kemarin kursi udah habis ya, dan
ini karena apa ya alam ya, soalnya banjir gitu ya, tiba-tiba banyak yang membatalkan. Ya sudahlah. Padahal aslinya hari Jumat malam itu kursi udah habis, tapi karena banjir dan waduh, ini memang tantangan alam yang luar biasa berat. Kami tahu ada beberapa teman-teman yang airnya sudah sampai sepaha di rumah. Waduh, kasihan banget. Keluar jeblung masuk mobilnya udah kecengklung, nggak bisa jalan. Nah kalau misalnya teman-teman masuk ke aplikasi dan ternyata kursinya habis, tenang aja. Nanti pengurus akan ditendang kursinya keluar. Enggak, nanti kita akan atur. Kalian bisa chat ke ini untuk kalau misalnya kursinya habis ya. Kalau para Jumatnya kehabisan kursi, atau mungkin Sabtunya baru sadar, wah ini dia akhirnya aku nggak bisa ngajak temen, bisa ngajak bukan pacar lah ya, teman dekat. Nah ini pendeta ngomong suruh pacaran, oh babe boleh pacaran, wah malah gawat ntar gue. Sahabat gitu ya, sahabat dekat. Sedekat apa? Sedekat, lebih dekat dari yang lain ya. Bahasa lainnya pacar gitu ya. Silakan ajak temanmu buat minggu depan datang, hubungin aja kalau misalnya kursi sudah habis ke Anita. Jangan lupa datangnya on time karena ya memang ini karena hujan ya oke lah. Jangan lupa datangnya on time, kita mulai jam 6. Jam 6 sebetulnya kita sudah mulai, tapi karena tadi hujan deras yang parah banget, banjir di mana-mana, jadi tadi terpaksa kita mundur dan kalau bisa kita tetap on time, jam 6 kita sudah jreng gitu ya, kita sudah mulai. Kemudian jangan lupa kita ada komsel, inilah komsel kita. Komsel ini adalah tempat untuk kita bertumbuh. Ya, kita nggak bisa sendirian. Tadi seperti Kak Cahyo tadi bilang, yang namanya batu nggak mungkin bisa berdiri. Yang namanya rumah nggak mungkin cuma satu batu doang. Yang namanya rumah itu bisa rumah itu gara-gara ada batu-batu yang disusun. Nah di dalam komsel itulah kita disusun, diatur. Batu itu harus rata, harus nggak boleh sesuai seenaknya dewe gitu ya. Harus ditaruh, jelep, dipasangin, kadang dipukulin, dipasin, kadang dipatahin supaya bisa nyesuain. Begitulah kehidupan komsel. Kadang memang kita harus menghilangkan kesombongan kita pada saat kita komsel, menghilangkan kemalasan kita, mengikis segala hal-hal yang buruk di dalam kita supaya kita bisa menjadi sebuah bangunan yang indah. Itulah komsel. Komselnya ada 5. Yang pertama ada komsel rock di Harvest lantai 1, komsel Gamalov di kantor Youth hari Jumat jam 9, jam 7, jam 9. Ada komsel MM lantai 3 di Kridem, RCG di lantai 4 radio, dan juga komsel Pijar di gedung di ruang serbaguna ya. Jadi kalian ayo masuk di dalam komsel kita. Baik, pengumumannya itu saja. Mari kita bangkit berdiri guys, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Hati-hati ya, pulang di depan mungkin kalau misalnya masih hujan, tolong hati-hati ya. Kalau kalian bawa kendaraan jangan ngebut ya. Kalau misalnya nyerjang air, begitu Anda ngebut, air itu akan masuk ke sela-selanya filter. Karena sela-selanya filter masuk karena kalian ngegasnya tinggi. Dia nyedot air. Waduh, aku malah ngomongin mobil ya. Jadi mending kalau misalnya kita nyebrang air, mending stasioner aja. Mobil atau motor nggak akan mati kalau knalpotnya kerendam. Jadi stasioner aja. Tenang aja jalannya, jangan sampai buat ombak sehingga airnya naik ke kap. Jadi kalau misalnya naik ke kap atau naik ke stang gitu, airnya masuk, itu filter nyedot bukan nyedot udara, tapi dia nyedot air. Makanya dia berbet, mati. Nah, ini tips aja buat teman-teman yang bawa mobil atau bawa motor ya. Tenang aja, gak usah panik, gak usah pengen segera keluar dari banjir. Jalannya tenang aja, jangan sampai buat riak-riak yang bikin air itu malah
kesedot ke dalam. Oke? Sampai ketemu hari Minggu besok kita ibadah hari Minggu. Jangan lupa ada perjamuan kudus hari Minggu. Yang belum daftar silahkan daftar. Udah habis ya kursinya deh ya. Mungkin siapa tahu masih ada kursi-kursi kosong. Kalau saudara bisa datang ke information center. Siapa tahu masih ada kursi-kursi yang membatalkan. Karena ibadah kita besok ada ibadah khusus, ibadah perjamuan kudus di jam 9, setengah 12 dan jam 5 sore. Dan mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat malam yang indah ini. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami bisa belajar akan firman-Mu, mendengarkan kesaksian daripada-Mu ya Tuhan. Semua itu karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau kami bisa berada di tempat ini untuk kami bisa belajar dari pengalaman-pengalaman. Kami tidak belajar dari cerita orang lain, tapi pengalaman ini benar-benar terjadi dalam kehidupan kami, para pengurus-pengurus, dan itu kami bisa bagikan, share kehidupan, sehingga kita semua bisa menghadapi masa-masa sulit dengan kekuatan daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang, lindungi kami dalam perjalanan kami menuju ke rumah masing-masing Tuhan Yesus. Ada penyertaan-Mu yang sempurna. Jagai kami dari virus corona ya Tuhan. Jauhkan Tuhan Yesus, jauhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah kami bisa hidup dengan bebas dari virus corona ya Tuhan Yesus. Kau berkati keluarga kami, Kau tutup bungkus keluarga kami satu persatu ya Tuhan di rumah. Supaya tidak ada orang-orang OTG, tidak ada virus yang masuk di dalam keluarga kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulanglah umat Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah engkau dan seluruh isi rumahmu. Diberkatilah orang tuamu. Diberkatilah kakak adikmu dimanapun mereka berada. Diberkatilah studimu. Diberkatilah pekerjaan tanganmu. Diberkatilah engkau dengan berkat-berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mendapat berkat katakan sama-sama. Amen. God bless you. Keep funky. Be holy party.